Something strange with my wife. Di pojokan ruang, istri Chris tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya terikat, dan aku pun terenyah. Makan siang sudah siap adalah satu-satunya yang istri Chris katakan hari ini. Seluruh perhatianku tercurah pada makhluk yang memburu kami, hingga aku sama sekali tidak menyadarinya. Aku segera berlari kembali ke ruang tamu. Istriku tak ada, sedangkan Chris masih tidur. Apa yang menyusul kemudian sungguh ganjil. Kubangunkan Chris lalu menelepon polisi. Aku tahu mereka pasti telah membawa Natalie ke rumah itu. Aku tak punya waktu menjelaskan tentang hilangnya istriku, dan langsung pergi ke rumah itu. Mungkin tindakanku memang bodoh, tapi kita akan melakukan hal-hal bodoh jika orang yang kita cintai dalam bahaya. Begitulah watak manusia. Selama dalam perjalanan, aku terus bertanya pada diri sendiri, bagaimana bisa aku melewatkannya? Kenapa makhluk itu bisa berkembang begitu pesat? Dia menjelma jadi bentuk lain. Apakah ini karena aku telah selamat lebih dari satu persinggungan? Lebih dari 2 tepatnya. Apakah makhluk itu begitu ingin menghabisiku? Namun, mengapa membawa istriku? Sedangkan akulah yang mereka inginkan. Akhirnya aku tiba di rumah itu, tepat pukul 6 pagi. Sebelum sempat melangkah keluar dari mobil, HP-ku tiba-tiba berdering. Dan itu dari Natalie. Natalie, apakah kau baik-baik saja? Di mana kamu? Seruku panik di telepon. Natalie bilang dia tidak mengerti. Dia pikir dia sedang menginap di rumah Chris. Tetapi justru dia ada di rumah. Sekarang aku benar-benar bingung. Apakah benar dia istriku yang sedang bicara di telepon? Natalie, pergelangan tanganmu. Sebelum aku selesai, dia memotong. Ya, ada bekas luka bakar di tanganku. Jadi kuputuskan untuk pulang. Tatkala mengundurkan mobil, aku melihat sesuatu. Sosok yang berdiri di dekat jendela di dalam rumah tua itu. Dia sedang menyesap segelas air. Dia tersenyum kepadaku, dan matanya bersinar hijau terang sekali. Aku kembali ke rumah. Aku frustasi, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menyetir aku berpikir, makhluk itu tahu bahwa aku akan mendatangi rumah tua itu untuk mencari istriku. Dia ingin aku melihat sesuatu, tapi mengapa? Setibanya aku di rumah, Natalie berlari dan memelukku. Aku merasa tak tega, namun tetap kulepas dekapannya untuk melihat apakah ada luka bakar di tangan Natalie. Dan dia menatapku kecewa. Dan saat kulihat matanya, jantungku serasa berhenti berdetak. Mata Natalie hitam, pekat. Iris matanya tidak lagi berwarna hijau terang. Warna yang dulu selalu membuatku damai, sekarang berubah menjadi hitam kelam. Setelah melihat perubahan warna matanya di cermin, Natalie terus menangis, sedangkan aku hanya tertegun mencerna semua ini. Sudah sehari penuh berlalu semenjak warna mata Natalie berubah, dan masih belum ada penampakan dari makhluk itu. Hidup terasa normal. Tidak sesempurna dulu, tapi normal. Natalie tetap seperti Natalie. Hanya
dia lebih serius sekarang. Aku berbincang dengan Chris via telepon. Ia dan istrinya baik-baik saja dan tidak melihat penampakan itu lagi. Setelah ku ingat-ingat kembali, tampaknya makhluk itu ingin aku melihat matanya. Ia ingin aku tahu apa yang telah direnggutnya dariku. Aku bahkan tidak yakin apakah dengan memusnahkan dua saudari dapat mengembalikan warna mata Natalie. Namun yang pasti, aku akan terus mengawasinya.